Selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar Injil Yesus pada sore hari ini. Kita akan membaca, merenungkan, dan kita berdoa. Sebelumnya saya mengajak, mari kita sama-sama mau bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian saat kami membaca firman Tuhan. Kami dapat mengerti, dan tolong kami supaya tidak berhenti di situ, tapi kami dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, hamba berdoa memberkati semua kami yang hadir, yang ambil bagian di dalamnya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Kami siap belajar Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sore ini kita sama-sama akan belajar dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 22 sampai dengan 24. 1 Tawarik pasal 21 ayat 22 sampai dengan 24. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengerikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya kuberikan." Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." 1 Tawarik pasal 21 ayat 22 sampai dengan 24. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan lahir dari perpaduan antara ketaatan kepada firman-Nya, firman Tuhan, dan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan lahir dari perpaduan antara ketaatan kepada firman Tuhan dan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan. Kekasih Kristus,
Apabila ketaatan kepada firman Tuhan mengungkapkan iman dan kerendahan hati kita, maka kerelaan untuk berkorban merupakan wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan di dalam kerendahan hati menyadari bahwa di hadapan Tuhan dirinya hanyalah seorang hamba, pasti akan menaati firman Tuhan. Sedangkan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan rela berkorban bagi Tuhan. Rela berkorban bagi Tuhan. Oleh karena iman, kerendahan hati, dan kasih kepada Tuhan berharga di mata Tuhan, maka persembahan yang disampaikan atas dasar perpaduan antara ketaatan dan kasih tersebut akan berkenan kepada Tuhan. Ketaatan dan kerelaan untuk berkorban itulah yang terlihat di dalam diri Daud, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 21. Oleh karena menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Gad, maka Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengerikan Ornan, orang Yebus. Di dalam kerelaannya untuk berkorban bagi Tuhan, maka Daud menolak tawaran Ornan agar dirinya mengambil secara cuma-cuman lahan milik yang bersangkutan dan semua hal yang ia perlukan untuk mempersembahkan korban tersebut. Sebaliknya, Daud membayar semua itu dengan harga yang penuh. Ketaatan dan kerelaan dirinya untuk berkorban, inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada korban yang dihaturkan Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita ingin membawa persembahan kita, tetapi kita selalu hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita sulit sekali untuk berkorban kepada Tuhan, karena hati kita, pikiran kita terfokus hanya kepada uang, hanya kepada persembahan. Hati dan pikiran kita tidak terfokus kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Oleh sebab itu kita belajar dari Daud. Dia sangat mengerti kesempatan yang diberikan oleh orang Yebus kepada dia untuk menerima secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi Daud mengerti bahwa dia harus berkorban. Dia harus memberi yang terbaik dengan berkorban. Bukan menerima yang gampang, bukan menerima yang gratis, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Daud mau berkorban karena dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, kita harus berfokus kepada Tuhan yang hidup, yang kita sembah. Kalau hari ini saudara mau memberi persembahan, berilah dengan hati yang tulus. Fokuslah kepada Tuhannya, bukan fokus kepada persembahanmu. Sebab segala sesuatu yang ada pada diri kita, ingat kekasih Kristus, itu milik Tuhan, hanya dititip untuk kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus pahami hal ini. Biarlah persembahan-persembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, kita akan memberi dengan sukacita, dengan segenap hati, dengan rasa berkorban. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Baik, dikasih Kristus, kita akan berdoa untuk sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir bersama dengan kami. Ada Pak Ronald Peters, terima kasih Pak Ronald. Ada Ibu Leni Patandean, ya, ada Pak Subiakto Suryana, ada Vio Olin, ya, ada Ibu Anita Kabes, ada Pak Ayong Fani, Pak Alan Balanzano, Pak Jack Lawandi, dan Pak Rocky Angel. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau telah mengorbankan dirimu bagi manusia yang sesungguhnya tidak pantas mengalami kasih-Mu seperti diri kami. Di dalam penderitaan sampai mati di kayu salib, Engkau telah membebaskan diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Sungguh besar anugerah-Mu itu. Ajarlah diri kami untuk hidup mengikuti teladan-Mu itu, yaitu dengan rela berkorban bagi sesama kami, supaya dengan demikian hidup kami mencerminkan kasih-Mu dimanapun diri kami berada. Karena sesungguhnya Engkau memanggil diri kami untuk mengikuti jejak-jejak-Mu. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami tidak menaati firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Kami hidup menurut kehendak kami sendiri. Tidak jarang kami lebih mengutamakan kepentingan kami dan mengabaikan rencana-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu sebagai korban yang berkenan kepada-Mu. Kami juga menyerahkannya semua yang telah kami kerjakan pada hari ini, serta masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Tuhan selalu berkorban untuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar sore ini kami juga mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari Daud yang begitu rela berkorban karena dia mengerti dia telah ditebus oleh Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini Tuhan, di dalam memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan, kami tidak hitung-hitungan, kami tidak mengutamakan berkat kami, tapi kami mau fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga persembahan yang kami sampaikan layak untuk kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan pada sore hari ini hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir bersama dengan kami. Ada Bapak Inor Vence, ada Bapak John. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya semua kami yang terlibat pada sore hari ini berkenan kepada Engkau. Ya Tuhan, hamba berdoa memberkati mereka. Hamba berdoa memberkati mereka. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat mereka dari setiap persoalan hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba mengikat setiap bibit penyakit, akar-akar penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Hamba cabut keluar, hamba putuskan dari kehidupan mereka, dan hamba melepaskan berkat kesembuhan turun bagi mereka saat ini. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir menyembuhkan mereka saat ini. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan hidup mereka, kalau mereka sedang memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan Engkau sediakan yang terbaik kepada mereka. Buka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan yang mereka butuhkan hari ini ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka, suami, istri mereka, anak-anak cucu mereka. Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera selalu ada dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati semua pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, dapat mereka lakukan dengan segenap hati, dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih untuk Ibu Lois Patipaun yang sudah hadir juga. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan, Tuhan terus memberkati.
pakai Ibu Lois untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka ya Allah, di dalam nama Yesus. Hamba mohon Tuhan, pemulihan demi pemulihan, perubahan demi perubahan, terus terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang ada di dalam Jalan Serayu Sanggeng ini ya Tuhan. Biarlah kebiasaan-kebiasaan yang lama, hidup-hidup yang lama dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan mereka boleh fokus ke depan melihat kemuliaan Tuhan. Hidup mereka boleh dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan lindungi. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba ucap syukur untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, hamba juga terus memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami. Hamba sungguh sadar kalau bukan Tuhan yang mengawal kota kami, mengawal bangsa kami, maka semua pengawal akan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang perkasa selalu menjaga bangsa negara kami, mengawali bangsa negara kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa negara kami, spesial bagi tanah Papua, bagi Papua Barat dan kota Manokwari. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, memberkati seluruh kehidupan orang di tanah Papua ini, memberkati hamba-hamba Tuhan, dan memberkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Ya Allah, hamba mohon Tuhan lindungi juga para tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan hati yang takut Tuhan, sehingga mereka akan melayani dengan segenap hati mereka, dengan kesungguhan hati mereka. Dan setiap orang yang dilayani, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berdoa, mengucap syukur juga untuk Bapak Pendeta Frans Tupamahu. Tuhan memberkati beliau, hari tuanya, biar Tuhan memberkati. Dia boleh menikmati hari tuanya dengan penuh sukacita. Dan biar Pak Frans Tupamahu tetap taat dan setia mengiring Engkau, memuliakan Engkau dari hidup pribadinya dan rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur untuk sore malam hari ini. Hamba juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Ronald Peter. Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, marifat, dan Tuhan ajar untuk taat setia kepada panggilan-Mu. Biar dia mengerti panggilan-Mu dalam hidupnya, sehingga dia akan hidup mengutamakan Engkau. Dia akan hidup fokus kepada Engkau, ya Allah, sehingga dari hidupnya nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Berkati rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur untuk sore malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Mari kita fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada berkat-berkat kita, tapi kita fokus kepada Kristus sang pemberi berkat itu. Biarlah kita memberi persembahan dengan rasa syukur, dengan pengorbanan yang sungguh dari dalam hati kita. Tuhan dipermuliakan senantiasa. Shalom, tetap semangat, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Salam MDC.